Akhirnya sahabat yang junub ini mati. Ketika mati biar itu jadi awak langsung mati sahabat. Saking ademnya tak cicik itu kalau pikir berikut ya kadang-kadang sampai 0 derajat ya. Terus berita ini kedengar ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah dimarahi Muhammad. Sehingga kayak solusi jawaban ngawur juga. Terus Rasulullah itu mengatakan innama syifa'ul as-su'al. Tombolnya obatnya orang yang nggak tahu itu bertanya. Kalau wajib orang ngawur kayak saran sahabat ngomong kalau itu tak kosong. Obat dari tidak tahu adalah akhirnya jenenge adem ya tayang ini jaringan dimongkon adus akhirnya mati gara-gara kengaliannya sahabat, ketidaktahuan sahabat ditanyai masalah waktu itu dijawab seolah itu gak tahu sih hukumnya yang nopo dan berkaitan Nabi. Jadi tayangan menurut bahasa adalah al-qasdu, menyengaja. Kalau menurut istilah syariat itu adalah isolul turok ilal wajib wal yadhini biniyatin maksudatin wa syara'itin maksudatin. Menyampaikan debu atau mengusap debu ke wajah dan juga kedua tangan dengan niat-niat tertentu dan dengan salah-salah tertentu. Itu definisi atau pengertian dari ayat tersebut. Dan sebelum kita membahas lebih dalam masalah tayangan ini, kita baca dulu hadisnya. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir, dan riwayatkan saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sampai menyekangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuhe ana kok Kanjeng Nabi tiku dan wenehi sapa ingsun dan paringi sapa ingsun syai'an khamsan ing 5 perkara lam yuqtahuna kan ora diweni ing 5 perkara niku sapa akadun wong suwiji qabli ing dalem sadurunge ingsun. Jadi saya Nabi itu diberikan oleh Allah keistimewaan 5 perkara yang tidak diberikan oleh salah seorang atau salah satu para nabi terdahulu. Niki lek kan hadis niki 5 perkara, tapi habis-habis lain kan tidak ada. Itu dihitung kali Imam As-Suyuti di dalam kitabnya itu diterangkan ada sekitar 200 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Jadi di sini Rasulullah diberikan keistimewaan oleh Allah 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang pertama adalah nusirtu, dan tulungi sapa ingsun
birrobi kelawan wedine mungsuh, birrobi kelawan wedine mungsuh, masih rota syahrin kelawan kelakon sakulan. Jadi Kanjeng Nabi niku diberi keistimewaan saged ngadai wibawa, ngadai pengaruh yang sangat besar, sehingga musuh-musuhnya orang kafir itu sebelum Rasulullah perang jarak 1 bulan, atau di dalam riwayat yang lainnya itu jarak 2 bulan, itu musuhnya itu pedih tengah ini sebelum berhadapan orang itu pedih bayang-bayang Muhammad ini. Jadi diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap musuh-musuhnya. Jadi sebelumnya perang itu musuhnya itu seperti itu. Niku keistimewaannya entah wajumilan an den dadekaken yang kedua keistimewaan wajumilan an den dadekaken likrono ingsun apa al-ardu bumi masjidan ing masjid wa tahuran lan sesuci wa tahuran lan alat kanthi sesuci atau wa tahuran lan suci yucekaken maksudnya dan dijadikan untuk bumi tanah yang ada di atas muka bumi ini masjid. Artinya apa? Rasulullah itu beda sama nabi-nabi terdahulu. Ini istimewaannya Rasulullah dan umat-umatnya. Termasuk zaman biyen itu umat nabi-nabi biyen ibadah ya. Gak sembarangan. Kudu nang tempate. Kudu nang kaya apa? Wong Kristen itu nang di gereja. Ibadah namanya tempate. Tapi orang Islam boten semuanya bisa dibuat untuk sholat ini Allah. Nanti ya jalannya sholat sah, kok bersih suci masih nang kandang tete tempatnya suci ya ada kampasan nanti ya bebas lapor ibadah. Tapi umat-umat terdahulu itu nggak bisa, harus di tempat. Itu keistimewaan. Dan juga watahuran lan didadekno kali Allah Subhanahu wa Ta'ala bumi tanah itu suci bisa dibuat untuk bersuci. Beda sama umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu kayak ibadah. Lek kalau baik ya wis boten ibadah. Menteni sampai wonten banget. Karena alat untuk bersucinya umat-umat terdahulu ya cuma air itu. Kalau nggak ada air, cuma dia habis gak ibadah. Sampai saulan ya, wes marah mondori kali ya. Ya apa ini? Tapi umat Nabi itu tidak keistimewaan. Dari pangeran itu pokoknya awak menunggu umat Nabi Muhammad, umat yang istimewa, tak berikan kekhususan, jangan sampai tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dalam keadaan hadas. Jadi diberi keistimewaan itu ya wis nah hadas kalau banyak ya wis tayang. Istilahnya soalnya bumi ini pangeran itu termasuk tanahnya itu bisa dibuat untuk bersuci. Sing dinamakan tayamum. Fa'ayyu rajulin mongko utawi endi-endine wong lanang androkat bumi
kan nemoni sapa kadrokan kang nemoni ing rajul apa as-sholatu sholat bal yusolli mongko sholat sapa rajul. Siapa orang yang menemukan waktu untuk sholat dimanapun ya sholat. Artinya ketika dia dimanapun, di perjalanan manapun, ketika waktunya sholat dia di tempat itu ya sholat. Tak bisa namanya oleh imbon atau masjid tidak bisa. Jadi orang tempat ya bisa disebut untuk sholat istilahnya. Wadakar menutup soko Jabir al-Hadisah yang mengkono hadis. Tapi gak terus nanti, sampai kali dipotong hadisnya. Wafi hadis Hudzaifah lan iku tetep hadise ing dalem hadise sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Indah Muslimin ing dalem nggone Imam Muslim. Ini Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Hudzaifah. Hadis Hudzaifah ini mengatakan wajulilan turab dunia. Tarok Tuhan wajulilan kan dendahkan apa turab Tuhan lebune bumi lana maring kita tahuron ingkang suci mujahadah idalan tajib alikanane orang nemu sapa sira alma'a ingkang wa an Ali dan riwayatkan saking sahabat Ali indah Ahmad mengguni Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnad Imam Ibnu Hanbal. Ini juga meriwayatkan hadis Nabi rawi ini sahabat Ali. Hadis itu berbunyi wajulilan qubuli tahumur wajulilan dan dadekaken apa atuwa bulebu dikrono arae ingsun tahuran ingkang suci mucena. Jadi termasuk salah satu syarat di dalam bertayamum itu adalah wajulilan turab tuha lana tahur. Dijadikan debunya bumi itu adalah sucikan, bisa dibuat tayamum di dalam tajdid ma ketika memang nggak ada air di sini. Nah, syarat diperbolehkannya di sini dikatakan di dalam tajdid ketika nggak ada air. Itu syarat diperbolehkannya. Memang di dalam syarat diperbolehkannya ini banyak saja, ada dua syarat diperbolehkan kita itu bertayamum. Yang pertama adalah tidak ada air. Nah, tidak ada air ini dibagi menjadi dua. Tidak ada air secara hakikat, secara nyata memang tidak ada air di tempat itu. Yang kedua, tidak adanya air itu secara syar'i, secara syariat. Ada air tapi dianggap oleh syariat itu nggak ada air. Ada banyak air, cuman di situ dianggap oleh syariat nggak ada. Itu sama saja tidak ada air. Contohnya nopo? Ya ketika itu ada air tapi mau ke sana. Ini misalkan Intan air itu mau ke sana, itu daerah konflik. Kalau kita ke sana kebunuh. Nah, itu dianggap ada air tapi nggak ada. Kayak mana ya ketika kita itu perjalanan naik pesawat itu kan ada air menembus. Nah, ada ya. Mungkin
Oke, mesti wonten air. Cuman nek digawe kunjung, yentek sak pesawat. Digawe kunjung sak pesawat ya. Yentek gak cukup. Saya iso berdos pesawat. Sampai apa? Ya ini kok dianggap ketika kita perjalanan di atas pesawat, naik pesawat itu dianggap ada air, tapi dianggap tidak ada air menurut syariat. Karena penggunaannya ya juga banyak dalam pesawat. Bukan hanya dibuat untuk bersuci, buat minum dan lain sebagainya. Itu contoh dari tidak adanya air secara syariat. Ada air tapi secara syariat dianggap oleh agama itu tidak ada. Itu kita boleh bertayamum. Kita di pesawat boleh kita tayamum. Cuman ya ngoten debune tekan di pesawat itu. Masa disediakan ngoten. Sing nate pesawat ngoten disediakan kaji-kaji. Ngoten ya. Ngoten. Tinggal pesawat tidak ada debu. Memang pesawat yang bersihan ya. Napa jenenge pramugariné bersihan ngoten. Tidak ada debu di pesawat. Yang jog-joge gak apa sihat. Ya boleh sholat. Nggak ada air. Ada air tapi dianggap oleh syariat tidak ada air, kan boleh untuk tayamum. Tapi di situ nggak ada debu jenenge nang pesawat. Macam nang sepatu sandal. Ya sandal bersih. Kenapa? Karena ini nang pakai orang Bugari nanti. Semari macam ini. Ada debu yang nempel. Jadi debu itu nggak harus yang ada di tanah. Termasuk juga syaratnya tayamum itu menggunakan debu sing murni. Debu sing murni kalau tercampur apapun. Tercampur ini kalau orang debu atau tanah ada debunya, tapi tercampur semen, tercampur glepung dan lain sebagainya. Kabur. Terus, kenapa? Tapi itu murni ya. Jadi tanah yang ada debunya harus murni tanah, murni debu, nggak ada campurannya. Bahkan di dalam kitab itu nggak ada campuran kayak pasir macam itu. Dan debu yang dimaksud nggak harus di atas tanah, yang bisa debu yang nempel tembok, namanya pocong, kan gitu. Itu bisa digunakan untuk tayamum. Jadi syaratnya yang pertama adalah menggunakan debu yang suci, debunya gitu. Makanya di sini dikatakan fatarok dengan syaratnya harus menggunakan debu tapi debunya yang suci. Najis gak bisa. Debunya kuburan sama kuburan nggak boleh. Atau tanah yang ada debunya pernah dipergunakan dikencingi kan, atau misalkan pojokan berikut tanah ada orang sampai pernah tahu ada anak kecil di situ, dan kemungkinan ya, dan juga garing memang. Cuman di situ itu nggak kena udan, otomatis kan tangannya najis atau nggak disiram banyu, nggak pernah ada yang nyiram banyu dan lain sebagainya. Kita pertanyakan ya nggak karena tangannya kecuali kena udan ya, macam itu jelas suci. Bisa kita pergunakan untuk tayamum. Termasuk juga debunya itu nggak boleh mustakmal.
Mustakmal itu debu yang pernah kita pergunakan untuk mengangkat atas, menghilangkan atas atau najis. Nah ini nggak boleh dipergunakan. Namanya debu mustakmal. Itu debu mustakmal, nggak boleh. Harus murni, suci, mensucikan. Jadi indah tajdid syarat diperbolehkan kita bertayamum adalah ketika kita itu tidak menemukan air. Baik tidak menemukannya itu secara nyata-nyata di tempat kita itu tidak ada air, atau memang secara syariat menghukumi tidak ada air meskipun ada air, tapi dihukumi oleh syariat nggak ada. Itu sama saja tidak ada. Itu boleh kita menggunakan. Terus yang syarat kedua, diperbolehkan kita bertayamum. Di dalam kitab itu dikatakan syaratnya adalah takut menggunakan air. Takut menggunakan air. Nah, takut menggunakan air ini bisa macam-macam. Ada takut itu karena sakit. Karena sakit, kalau pakai air bisa tambah parah lukanya, bisa tambah penyenyek, terus suwe lama sembuhnya, atau bisa juga fungsi dari anggota tubuhnya itu berkurang ketika menggunakan air. Nanti boleh kita pakai air. Atau yang kedua, takut menggunakan air itu karena ada kebutuhan yang lain. Airnya itu dibutuhkan untuk yang lainnya. Yang lainnya itu membutuhkan. Misalkan kita punya air cuma hanya seember gede. Kalau kita pergunakan untuk air wudhu atau untuk mandi besar, misalkan ketika kita junub, itu habis. Sedangkan yang lainnya butuh. Kayak gini misalkan lima-lima PP tak mana yang butuh untuk diberi minum atau anggota keluarganya, apalagi anggota keluarganya. Hewan aja disuruh untuk diberi, didahulukan. Kalau memang ada hewan atau hayawan yang memang dianjurkan oleh syariat itu untuk diberi minum. Ada hewan itu yang nggak boleh dianjurkan atau dilarang kita itu memberi air. Ada hewan itu kayak gini, babi, model kalau babi, kalau kehausan misalnya, kehausan kita hanya punya seember, mau kita buat wudhu, apakah harus dinasi ini babi? Enggak, sekali wudhu aja. Nggak usah dikai. Soalnya hewan yang boleh untuk dibunuh, boleh dibunuh. Bahkan sunnah membunuh babi, sunnah membunuh babi. Terus ada hewan itu yang disunahkan juga membunuhnya, itu adalah anjing yang halal, anjing yang kotor, itu sunnah membunuhnya. Nah, ketika kita punya air, kita buat wudhu, tapi ada anjing kepala, kehausan, nggak usah dicuri, kita buat wudhu aja. Jadi ada spesifikasinya hewan-hewan yang memang harus kita dahulukan untuk kita beri minum ketika kehausan, atau ada
termasuk ya orang kafir, kafir yang sing habi, kafir habi. Kafir ini itu kafir yang memerangi umat Islam. Kalau nang Indonesia ini yang kafir ini, itu kalau kita punya air ya kita berikan, nggak boleh kita buat apa namanya bersuci, terus kita tolong, kita beri minum kalau kafir ini, kalau kafir apa dia mati. Termasuk juga orang murtad. Orang murtad itu kita haus sampai bangunnya mati. Mungkin jadi nonton itu halal darahnya, gak dimuliakan oleh syariat. Jadi ada hewan itu yang dimuliakan syariat, ada hewan yang tidak dimuliakan oleh syariat. Termasuk hewan yang tidak dimuliakan oleh syariat ini pula babi, anjing yang galak, wong kafir. Yang itu kan khayal ya. Manusia itu hayawanun natik, tapi bisa berpikir. Bedanya macam ya, kafir itu hewan apa yang tak dimuliakan oleh syariat. Termasuk juga orang yang murtad itu darahnya tidak dimuliakan oleh syariat, jiwanya tidak dimuliakan oleh syariat. Terus ngomongnya orang yang zina sing mukson itu orang yang pernah berkeluarga terus zina, ini namanya zina mukson. Ini nggak dimuliakan, kan hukumannya diranjam. Orang zina diranjam sampai mati, itu gak dimuliakan syariat. Nah, untuk tidak. Nah, itu adalah hewan-hewan yang tidak dimuliakan oleh syariat. Ketika kita punya air, kita butuh untuk wudhu, dan ada hewan yang tidak dimuliakan syariat, butuh air, itu biarkan. Itu enggak, darah dan jiwanya tidak dimuliakan oleh syariat. Tidak perlu diberi makan atau minum, enggak perlu kalau kita butuh. Kalau yang dimuliakan harus kita dapat. Jadi syarat diperbolehkan kita percaya ada dua. Yang pertama, tidak adanya air. Tidak adanya air itu bisa tidak ada air secara hakikat, secara nyata, ataupun ada air tapi dianggap oleh syariat tidak ada air. Yang kedua adalah takut menggunakan air. Takut tidak menggunakan air ini ada kalanya karena sakit atau karena kebutuhan, dibutuhkan orang lain, dibutuhkan yang lainnya, atau ada air tapi mahal, harganya mahal, itu termasuk juga dianggap oleh syariat nggak ada air. Ada air dijual tapi gak umum 10 kali lipat, ya kan regane 10.000 sekali, sampai itu. Itu gak wajib kita menggunakan air. Maksud kayak kumpul, karena agama Islam ini wa ma ja'ala alaikum fid din, agama Islam itu tidak enteng, adilus. Agama Islam itu agama yang ringan, yang mudah, enak, tak memberatkan, ada solusinya. Buistu bil hanafiyatis sab'ah. Aku ini diutus oleh Allah membawa agama yang sangat murah dan penuh dengan kemurahan. Itu damai lagi. Wajulilat tuwubuli tawwur, dan dijadikan debu itu sebagai bersuci ketika tidak ada air, atau ada air tapi dianggap oleh syariat nggak
ada atau ada air karena kita sakit. Kalau kita pergunakan tambah parah sakitnya, atau anggota tubuh kita nggak berfungsi, bisa putus dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa kan? Nah, ya. Atau ada air tapi dibutuhkan yang lainnya, dibutuhkan untuk hewan yang dimuliakan oleh syariat, maka kita boleh langsung tanya. Jadi hadis ini itu di sini ada bentuk syarat tayamum dan ada bentuk hal-hal yang memperbolehkan tayamum. Nah, termasuk hadis wajulilan lil ardu masjidan wa tahur. Ini termasuk syarat sahnya tayamum itu menggunakan debu yang suci. Di dalam Al-Quran dikatakan fatayammamu sha'idan thayyiban. Maka hendaknya kalian itu kalau tidak ada air, maka fatayammamu sha'idan thayyiban. Tayamumlah dengan menggunakan sha'idan. Sha'idan itu debu. Thayyiban yang suci mensuci. Itu syaratnya. Syarat sahnya itu menggunakan debu yang suci mensucikan. Debunya harus murni debu, nggak boleh tercampur perkara yang suci ataupun perkara yang najis. Termasuk kecampuran pasir itu nggak harus tercampur, harus murni debu. Tapi ada terusannya ini hadis. Ini keuangan dijelaskan cuma dua gitu istimewaan. Kalau di dalam syarahnya ini ada terusannya hadisnya itu wa uhillat lil ghanaim. Yang kedua keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya itu adalah dihalalkan baginya itu harta jarahan orang milik. Mantuk perang kan menang itu harta orang kafir itu ditinggal. Itu halal untuk Nabi Muhammad dan umatnya yang perang. Dicoba boleh makan, tapi lebih umat terdahulu nggak boleh, diharamkan oleh Allah. Ketika perang menang banyak harta yang ditinggalkan oleh orang kafir nggak boleh diambil oleh umatnya Nabi yang terdahulu, nggak boleh, haram. Tapi umat Nabi Muhammad boleh mengambil harta jamaah. Wa utiyat syafa'ah wa kana Nabi yub'atsu fi qaumi khassa. Nabi Muhammad diberikan keistimewaan syafaat, yakni syafaatul umma. Dan juga waktu itu wakana Nabi yub'atsu fi qaumi khassatan wa bu'itsu ila nasi'a. Keistimewaan Nabi yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu adalah yang kelima, Nabi kita diutus untuk seluruh umat manusia. Tapi nabi-nabi terdahulu hanya umatnya saja. Itu keistimewaan yang tidak disebutkan di dalam hadis yang kita baca tadi. Cuma dua keistimewaan yang disebutkan hadis dan kita baca. Hadis mungkin terusannya besok. Mungkin ada yang ditanyakan. Mohon Pak.
Terima kasih sebelumnya. Tadi disampaikan salah satu keistimewaan Rasulullah SAW adalah seluruh permukaan bumi ini adalah masjid. Artinya saya memaknai masjid itu sangat luas. Kemudian kalau kita balik ke kajian yang lalu, video yang lalu, bahwasanya salah satu larangan dari orang yang sedang junub atau haid adalah berhenti di dalam masjid. Artinya sholat di kajian kemarin itu masjid itu ada pembatasan batasan untuk pelayan. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan definisi masjid itu? Itu yang pertama. Yang kedua, zaman sekarang ini banyak di antara kita yang menikahkan putra kita di dalam masjid karena ingin mendapat keberkahan buat. Kita ambil di Surabaya ini banyak dilakukan di Masjid Agung. Kalau kita menikahkan di Masjid Agung biasanya pesannya agak sudah lama, 1 bulan atau 2 bulan sudah pesan. Nah, ketika pada hari hanya itu anak kita sedang haid, apakah kita tetap menikahkan di dalam masjid atau gimana solusi kita? Terima kasih. Jadi yang dimaksud masjid dan di dalam hadis itu kan itu adalah mawdi'u sujud, tempat sujud, tempat kita sholat. Tempat kita sholat ya beda sama masjid, bukan masjid secara apa ya? Secara syariat yang dinamakan masjid secara syariat tadi. Yang dimaksud masjid dan di situ adalah mawdi'u sujud. Artinya tempat kita sujud, kita sholat. Ya kan di musola di rumah itu ketika kita sholat di tempat itu yaitu namanya masjid. Masjid secara bahasa istilahnya. Ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara syariat. Yang dinamakan masjid di Jawa di sholat alaiha. Wala ta'asul maudi'in dunah. Jadi tidak harus kita itu sholat di tempat yang khusus, di tempatnya khusus untuk sholat kayak di musola atau di masjid, macam itu kan tempat-tempat khusus. Kayak umat Kristen itu kan gereja. Kalau umat Kristen kan ya sholatnya atau ibadahnya harus di situ. Beda sama umat Islam, bisa di mana saja. Tapi ya ada keistimewaan dalam segi fadilatul makan, fadilah tempat. Ada di masjid banyak, apalagi jamaah. Kalau di hadis itu Masjid Nabawi lebih utama daripada Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih utama dari Masjid Nabawi. Bandingannya 100, katakan gitu. Atau bandingannya sampai 10.000, ada 1.000. Itu fadilatul makan dalam segi tempat. Jadi kalau kita itu menikahkan anak kita yang itu ya nggak boleh ikut. Yang namanya nikah itu kan ya, apalagi perempuan kan cukup diwakili sama walinya. Nggak perlu dihadirkan, jadi akad nikah itu nggak perlu dihadirkan. Saking susah saya aja ini dari artis-artis jajar rumah dalam belum bisa dijajar rumah. Secara Islam nggak boleh dijajarkan, belum ada. Kecuali kalau sudah ada baru dijajarkan. Asli nggak boleh secara Islam boleh. Mudah gitu. Ini kalau alam, insyaallah. Benar. Kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qina 'adhaban ila rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.